Soy pasea Tuhan Yesus, jakoni turami, nung ating parasiyan, so tunjolo sampui. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang mengikut Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Pasobu majahoba jala ibana paimaima say unang mohop roham mida jolma namardohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mengubah kebiasaan yang baru ataupun melakukan kebiasaan yang baik itu adalah hal yang sulit, karena kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama demi sesuatu yang baru. Itulah gambaran pertobatan. Untuk memulai sesuatu yang baru, kita memang harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik meskipun itu kita senangi. Itulah pertobatan. Berbalik arah, meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah nyaman. Nah, itu adalah hal yang sangat sulit dalam hidup seseorang. Tetapi hal yang lebih sulit ternyata adalah bertahan dalam pertobatan itu. Bisa jadi satu saat kita bisa meninggalkan kebiasaan kita dan kita berjanji kepada Tuhan, aku akan meninggalkan itu Tuhan. Tapi ternyata dalam perjalanan kita mulai goyang. Kita mulai melirik lagi ke belakang kebiasaan itu. Karena ternyata kita dipanggil kembali. Ayo lihat ke belakang. Ayo lakukan lagi. Nah, inilah yang membuat seseorang yang seakan-akan sudah bertobat, tapi ternyata dia kembali lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Padahal kita tahu dalam mengikut Tuhan tidak boleh ada dua sifat dalam diri manusia. Di satu sisi dia baik, tapi di sisi lain dia adalah seorang pelaku kejahatan. Maka dalam mengikut Tuhan ternyata ini tidak ada jaminan hidup itu akan seakan-akan mulus. Di depan kita ada jalan yang lurus, kita hanya tinggal berjalan. Justru ketika kita mengikut Tuhan, godaan itu akan semakin banyak. Ataupun tekanan itu akan semakin banyak yang membuat kita seharusnya kamu harus berbalik. Kamu harus kembali, tinggalkanlah Tuhan itu. Nah, inilah yang sering terjadi sehingga hidup itu dikatakan Paulus seperti sebuah pertandingan. Dia sudah menyelesaikan pertandingan itu sampai kepada garis finish. Garis start itu adalah ketika kita memulai pertobatan. Garis finish adalah ketika kita dikatakan selesai. Nah, kapan itu selesai? Tentu hanya Tuhan yang tahu kapan itu selesai. Yang pasti selama kita hidup, ya selama itu juga kita harus bertanding, berjuang untuk berjalan di belakang Yesus, untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan berkata, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Karena ternyata ada dua hal yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Tentu jalan hidup manusia itu berbeda. Ada yang langsung berhasil, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang berhasil dengan cara yang tidak baik. Hal ini pun bisa memunculkan kecemburuan dalam manusia. Kita iri dengan mereka. Mengapa aku tidak seberhasil mereka? Padahal aku setia kepada Tuhan. Padahal aku orang yang rajin memuji Tuhan. Aku orang yang melakukan firman Tuhan. Muncul kecemburuan ini. Muncul rasa tidak nyaman. Muncul rasa iri. Apalagi karena orang-orang yang melakukan tipu daya. Kepada orang yang baik pun kita cemburu. Apalagi kepada orang yang sudah melakukan kejahatan, kita menunjukkan kecemburuan. Ini hal yang sangat salah sebenarnya. Tetapi firman Tuhan tahu itu bisa terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itulah Paulus berkata, mengikut Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal yang lama itu juga sudah baik. Tapi aku menganggapnya sebuah sampah. Karena mengikut Tuhan jauh lebih mulia. Padahal kita lihat kehidupan Paulus biasa-biasa saja. Bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Tetapi bagi dia mengikut Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Pahala ataupun buah dari mengikut Tuhan itu bukanlah harta duniawi. Itu bukan menjadi tolak ukur. Orang lain tidak menjadi tolak ukur. Tapi keselamatan dan janji Tuhan adalah kebahagiaan bagi Paulus. Demikian juga firman Tuhan ini menyapa kita di pagi hari ini. Apakah kita mau mengikut Tuhan selamanya? Memutuskan untuk mengikut Tuhan itu adalah hal yang baik. Tetapi setia untuk mengikut Tuhan, selamanya untuk mengikut Tuhan, itu adalah hal yang sulit. Disinilah kita harus selalu bertahan. Jangan pernah ada kecemburuan, jangan pernah ada iri terhadap orang lain. Tetapi nantikanlah Tuhan. Dikatakan nantikan Tuhan karena memang berkat itu juga akan datang dari Tuhan. Oleh karena itulah sekarang atau besok semua akan indah pada waktunya. Maka tetaplah berdiri bersama Tuhan. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai juru selamat. Jangan pernah berpaling. Jangan pernah cemburu akan hal-hal yang di sekitar kita. Karena mengikut Tuhan adalah hal yang paling indah, hal yang paling baik dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman yang menguatkan kami untuk tetap setia sebagai pengikut-Mu. Berkati kami Tuhan agar tidak ada kecemburuan dalam hidup kami. Terlebih kecemburuan terhadap ketidakadilan. Tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan adalah baik. Berkati kami Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.